Hadiah dari Sangiang Mapaele. Cerita asli ditulis oleh Vanda Parengkuan. Datu Simbau memerintah di Pulau Simbau yang terletak di Laut Sulawesi. Putrinya yang cantik dan pandai menari bernama Sangiang Mapaele. Menjelang ulang tahunnya yang ke-15 tahun, Sangiang Mapaele semakin pandai menari, bahkan menjadi pemimpin tim gadis penari Tari Gunde. Tari Gunde ditarikan oleh gadis-gadis penari pada upacara tolak bala di halaman istana. Upacara ini diadakan setiap tahun, tepat di hari ulang tahun Sangiang. Sambil menari, semua penari Gunde akan memohon pada Tuhan agar Tuhan memberkati rakyat Pulau Simbau. Rakyat Pulau Simbau percaya jika Sangiang Mapaele memimpin tarian, maka Tuhan akan menerima permohonan rakyat. Pada suatu hari, Datu Simbau tampak gelisah. Ia bingung akan memberikan hadiah apa untuk Sangiang Mapaele di hari ulang tahunnya yang ke-15. Opo Umburelage, sang penasihat Datu, lalu memberi usulan. Adakan sayembara saja, Datu. Siapa yang bisa memberi hadiah yang terbaik untuk Sangiang akan diundang ke istana untuk menyaksikan tari Gunde. Datu Simbau sangat setuju dengan usul Opo Umburelage. Para pengawal istana segera menyebarkan pengumuman sayembara itu ke seluruh pulau. Warga Pulau Simbau segera berlomba-lomba membuat hadiah yang mewah. Mereka ingin melihat dari dekat Sangiang Mapaele menari dengan indah. Di Pulau Simbau ada 2 saudagar kaya yang biasa berdagang sampai jauh melintasi samudra. Saudagar anggrek hitam mempunyai putra bernama Napong. Saudagar kayu hitam mempunyai putra bernama Maitung. Mereka ingin mengikuti sayembara itu. Ayah, tolong buatkan hadiah terindah untuk Sangiang Mapaele, kata Napong dan Maitung pada ayah mereka masing-masing. Saudagar anggrek hitam dan saudagar kayu hitam segera menyuruh anak buah mereka untuk menyiapkan hadiah yang istimewa. Sementara itu, di dekat Pulau Simbau terdapat sebuah pulau kecil yang gersang bernama Pulau Kadio. Di pulau ini hiduplah seorang remaja yatim piatu bernama Takatuliang. Ia hidup dengan kakek dan neneknya yang biasa ia panggil dengan sebutan Tuta dan Wawu. Tuta adalah pembuat alat musik tagonggong. Alat musik ini mirip gendang. Wawu sangat pandai melantunkan sasambo, puisi indah yang berisi nasihat-nasihat. Sejak kecil, Takatuliang sudah diajarkan bermain tagonggong dan melantunkan sasambo. Takatuliang bahkan pandai membuat tagonggong sendiri. Ketika mendengar berita sayembara dari Pulau Simbau, Takatuliang tertarik. Ia ingin memberikan tagonggong buatannya sendiri untuk Sangiang Mapaele. Kalau bertemu Sangiang dan Datu, aku punya satu permintaan, cerita Takatuliang pada Tuta dan Wawu. Kakek dan nenek itu mendukung rencana Takatuliang. Pada hari yang ditentukan, ratusan warga pulau datang ke halaman istana, membawa hadiah. Para penari Gunde membantu memilihkan hadiah. Tampak hadiah dari Napong dan Maitung yang paling istimewa. Kini Sangiang tinggal memilih di antara kedua hadiah itu. Sangiang, saya membawa hadiah 100 anggrek hitam. Ucap Napong sombong, memamerkan karangan bunga 100 anggrek hitam. Sangiang malah mendelik kesal. Rupanya kau putra pedagang anggrek hitam langka. Jangan lagi merusak lingkungan. Oh, betapa terkejutnya Napong.
Sangiang, aku membawa hadiah rumah-rumahan besar dari kayu hitam. Sangiang bisa minum teh di dalamnya, ujar Maitung bangga. Sangiang semakin marah. Rupanya ayahmu yang sering merambah hutan kayu hitam. Kayu eboni langka hanya kau jadikan rumah-rumahan. Maitung sangat malu. Ia dan Napong lalu buru-buru pamit untuk pulang. Opo Umburelage dan Datu Simbau jadi kebingungan. Kini Sangiang tak punya hadiah. Di saat itu datanglah Takatuliang membawa sebuah tagonggong. Ia datang ke Pulau Simbau dengan berperahu. Hamba Takatuliang dari Pulau Kadio yang gersang, ujarnya memperkenalkan diri. Hamba membawa hadiah tagonggong yang bunyinya sangat jernih untuk mengiringi Sangiang menari tari gunde, ujar Takatuliang lagi. Sangiang tertarik melihat tagonggong itu. Takatuliang lalu membungkuk hormat dan menyampaikan satu permohonannya. Apakah Sangiang bersedia menari tari gunde di Pulau Kadio yang gersang? Hamba akan iringi dengan tagonggong ini dan lantunan sasambo. Jika Sangiang menari dan memohon pada Tuhan, mudah-mudahan Pulau Kadio bisa menjadi subur seperti Pulau Simbau. Mohon Takatuliang. Sangiang dan Datu terharu mendengar itu. Aku dan teman-temanku akan menari tari gunde di Pulau Kadio. Janji Sangiang Mapaele. Datu dan Sangiang sepakat memilih Takatuliang sebagai pemenang sayembara itu. Walau hadiahnya sederhana, namun niat Takatuliang sangat tulus. Esok harinya, rombongan Datu Simbau tiba di Pulau Kadio. Datu merasa bersalah karena tidak memperhatikan pulau kecil yang gersang itu. Upacara tolak bala segera disiapkan. Sangiang Mapaele dan 12 penari gunde mulai menari dengan gerakan lembut. Takatuliang memukul tagonggong dan melantunkan sasambo mengiringi tarian itu. Suara tabuhan berpadu dengan lantunan syair indah yang berbunyi, "Cintailah hutanmu, cintailah lautmu. Tanpa bicara, mereka membantumu. Tanpa bicara, mereka memeliharamu." Suara merdu Takatuliang dan pukulan lembut tagonggong menyebar ke seluruh penjuru Pulau Kadio. Sangiang dan para penari memohon pada Tuhan agar tanah di Pulau Kadio menjadi subur dan aneka tumbuhan untuk bahan makanan bisa bertumbuh. Beberapa bulan kemudian terjadi keajaiban di Pulau Kadio. Tanaman ubi, singkong, pohon pisang goroho, dan pohon sagu bertumbuh subur. Keajaiban juga terjadi di sekitar pantai. Ikan-ikan berenang berkeriapan. Warga Pulau Kadio bisa menangkap ikan untuk kebutuhan makan mereka. Saat Datu dan Sangiang datang lagi ke Pulau Kadio, Takatuliang menyambut mereka. Di hari ulang tahun Sangiang tahun ini, justru Sangiang yang memberikan kami hadiah doa. Kami, warga Pulau Kadio, mengucapkan terima kasih, ujar Takatuliang. Sangiang tersenyum. Setiap kali melihat tagonggong darimu, aku teringat. Ternyata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Datu Simbau tersenyum terharu. Di usianya yang ke-15, putrinya menjadi lebih bijak berkat Takatuliang. Sepertinya Takatuliang pantas menjadi calon Datu Pulau Simbau nantinya, pikir Datu Simbau sambil tersenyum.